Ustadz, apakah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat termasuk konsep bid'ah, Ustadz? Karena sebagian ada yang bilang ini tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Bagaimana membantah subhat yang seperti ini, Ustadz? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Barakallahu fikum. Baik. Ya, pertama, lafal singkatan aswaja nggak ada di Al-Quran dan di As-Sunnah. Benar nggak tuh? Iya. Tapi kenapa kok ada lafal aswaja misalnya? Ya kan? Nggak ada. Bahkan di Al-Quran dan Sunnah nggak ada ormas-ormas itu, nggak ada. Taib. Itu satu. Kedua, kita ini menghukumi taksimat ilmiah yang dituturkan oleh para ulama dari kalangan salaf maupun khalaf. Itu tidak langsung serta-merta membantah atau menyalahkan taksimatnya. Bukan taksimatnya, tapi substansinya apa. Karena taksimat itu kerap kali dibuat bukan untuk apa-apa melainkan untuk tashilul ibarah atau untuk tashilul ilm, memudahkan keilmuan. Ya. Di zaman salaf, zaman sahabat, ada nggak dirosat balaghah khusus, dirosat usul fikih khusus berbeda kelas? Tidak ada. Sehingga ilmu itu berbidang-bidang sekarang kan, mujazza. Ada ilmu akidah, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, dan hadis pun mujazza lagi. Juznya banyak lagi. Mustalah, usulul hadis. Kemudian ada ilmu jarh wa ta'dil, ilmu rijal, dan seterusnya. Kenapa ada taksimat seperti ini? Bukankah itu tidak ada dalam Al-Quran Sunnah? Bahwasanya disebutkan ada ilmu jarh wa ta'dil. Di Al-Quran Sunnah jarh wa ta'dil gitu misalnya. Enggak ada. Tapi tertaksim seperti itu ilmu-ilmu. Maka kita katakan ya kawan, ketika antum melihat suatu taksimat ilmiah dari siapapun, taksimat ilmiah, maka jangan antum ingkari atau isbatkan sebelum antum memahami esensi dan substansi dari taksimat tersebut. Iya. Begitu. Baik. Di antara taksim ilmi adalah taksim terhadap tauhid. Ya, taksim terhadap tauhid. Yang kemudian kita dituding apa? Trinitas. Tauhid uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang mengatakan seperti ini jahil tentang maksud dan esensi dari taksim tauhid tersebut. Jahil dan juga pengen menyerang saja. Sekiranya mereka mengetahui bahwa saya taksimat ilmiah itu dan sabar dan wa taksim itu ada dalam usul fiqih dan itu sah secara selama tidak bertentangan dengan dalil, maka mereka akan terdiam. Ya. Nah, maka kita katakan bahwasanya tauhid rububiyah ada enggak dalilnya? Ada dalilnya. Tauhid uluhiyah ada dalil. Tauhid asma wa sifat ada dalil, dan dalilnya terlalu banyak untuk dihitung. Dalam surat Al-Fatihah terkumpul semua dalil untuk mentaksim 3 taksimat tersebut. Dan apakah tidak ada contohnya taksim tersebut? Dan mereka akan menuduh bahwasanya taksimat tersebut dicetuskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka kita katakan Syekhul Islam pun mentaksim itu menjadi 2, bukan 3. Sekarang kalau 2 terintas bukan, gitu kan? Ibnu Taimiyah mentaksim itu menjadi 2, tapi esensinya bisa sama dengan yang mentaksim menjadi 3. Syekhul Islam Muhammad bin Al-Wahhab. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah pun mentaksim menjadi 2. Itu terintas bukan? Ya, baik. Dan pun kalau ditaksim, bukan Ibnu Taimiyah yang pertama kali mentaksim tersebut. Sudah ada sebelumnya di antaranya Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah beliau ulama abad 4 Hijriah tahun 300-an. Mentaksim dan esensi taksimnya persis sama dengan taksim yang 3. Tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, dan tentang asma wa sifat. Sudah ada sebelum jauh 400 tahun sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Begitu juga dengan ulama yang juga
sezaman dengan Ibnu Battah, yaitu Ibnu Mandah dalam kitab tauhidnya beliau, ya rahimahullah. Beliau juga mentaksim yang esensi sama dengan itu, dan beberapa ulama lain. Adapun yang menyatakan bahwasanya taksimat tersebut hanya berasal dari kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka orang ini selama ini terpenjara di rumahnya sendiri, kurang piknik, mungkin harus sering-sering pergi ke sawah. Salafi Wahabi maksudnya. Nah, begitu. Itu akan nanti kita bahas lagi insyaallah, karena ini waktunya untuk talkhis akan sedikit. Tapi itu bukan hal yang bid'i. Taksimat bisa menjadi taksimat syar'iyyah, bisa menjadi taksimat bid'iyah, bukan dari jumlah taksimnya, bukan dari taksimnya, tetapi dari apa esensi dari taksim tersebut. Begitu, ya. Dulu sahabat nggak kenal usul fiqh, tapi Imam Syafi'i mencetuskan ilmu usul fikih. Apakah itu bid'ah? Kalau secara bahasa iya bid'ah, tetapi syar'inya tidak, malah justru ini syar'i dan ini bermanfaat. Ya. Dulu nggak disebut ada majaz, hakikat lughawiyah, hakikat syar'iyyah, hakikat urfiyah. Kenapa ada taksim-taksim seperti ini? Memudahkan semata. Karena tanpa taksimat seperti ini akan amburadul ilmu ini akan berceceran di mana-mana. Tabwib dalam kitab pun seperti itu juga. Pembaban, pembagi-bagian akan ini, akan itu sama seperti itu untuk memudahkan tashil. Dan juga istilahat selama itu tidak bertentangan dengan istilah syar'iyyah, maka enggak ada masalah. Maka kata sebagian ulama dalam beberapa masalah istilah, la musyahata fil istilah. No problem dengan istilah selama memang itu sesuai dengan syariah. Ya, cuman memang kalau sudah ada istilah syar'inya maka cukuplah sih istilah syar'i. Jangan buat baru-baru lagi. Begitu ya.